akhlak Nabi ditinggalkan, disitulah sumber kehancuran, saudara. Baik dalam taraf pribadi, keluarga, kelompok, bahkan sampai ke tingkat negara. Makanya Profesor Dr. Naqib Ibnul Habib Ali Ibnul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Beliau dengan keturunannya bukan hanya terkenal dengan kewaliannya, saudara, tapi salah satu cucu beliau, Profesor Dr. Naqib bin Ali Al-Attas, adalah seorang ilmuwan yang diakui kealimannya bahkan oleh dunia barat, saudara. Bukan cuma di dunia Islam, sampai dunia barat mengakui. Beberapa universitas memasukkan beliau dalam 1 dari 50 pemikir terbesar dunia dalam sejarah manusia, saudara. Profesor Dr. Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Di Malaysia beliau mendapatkan gelar profesor yang hanya didapatkan oleh beliau, dikasih sama presiden langsung, nggak dikasih ke orang lain. Saking besarnya jasanya dalam dunia pemikiran. Beliau menggali, beliau menelaah kenapa umat terbelakang, kenapa umat bobrok, ekonominya, politiknya, pendidikannya, segala aspek kehidupannya. Alasannya, jawabannya loss of adab, karena udah mengabaikan adab akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, Amir Syukaib Al-Salan dinulis kitab judulnya Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam bisa terbelakang? Yang non muslimnya sekarang banyak yang maju. Kalau dulu kebalikannya, dulu orang Islam yang maju, saudara. Dulu orang barat kalau sekolah ke Baghdad bangga. Bukan cuma belajar Islam, belajar sains di Baghdad, saudara. Belajar sains di Damaskus. Maju orang Islam. Tapi sekarang mulai balik keadaannya. Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam bisa terbelakang? Yang non muslim banyak yang bangkit, saudara. Salah satunya sebabnya kata beliau kebobrokan akhlak. Dan di antara kebobrokan akhlak di tengah umat yang dampaknya paling parah, di antaranya kebobrokan akhlak di kalangan pejabat. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Yang ngomong bukan saya cuma ngutip dari kitab Amir Syukaib Al-Salan yang menyampaikan. Imam Ghazali ngelanjutin dalam Ihya yang selalu diulas oleh ulama Bogor, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, magnum opusnya Imam Al-Ghazali, saudara. Kata Imam Ghazali, fasadur ra'aya bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Kenapa rakyat bisa rusak? Karena penguasanya rusak, saudara. Pertanyaannya, kenapa penguasa bisa rusak? Bifasadil ulama, gara-gara ulamanya banyak yang rusak. Kata Imam Ghazali, kenapa ulamanya rusak? Bistilai hubbil jahi wal mal, karena banyak yang udah cinta duit, cinta kedudukan, cinta jabatan. Kata Imam Ghazali, kalau udah istaula alaihil hubbul mal, ulama kalau hatinya udah dipenuhi dengan duit, saudara, kalau hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kedudukan, maka nggak berani buat ngomong kebenaran. Negor orang kecil aja nggak bakal berani, apalagi negor orang-orang besar, saudara. Lagi-lagi problemnya urusan akhlak. Makanya begitu akhlak ditinggalkan, kekacauan terjadi di mana-mana, saudara. Saya kasih contoh sederhana yang gampang. Ini kemarin belum lama negeri kita sedang berkabung sedih, sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya udah berapa hari ini di Jakarta, mau masuk pintu tol ribet. Kenapa? Banyak pintu tol yang dibakar-bakarin, saudara. Itu keluar Petamburan, saya mau masuk pintu tol depan DPR masih nggak bisa, sampai sekarang dibakar. Bakar-bakaran. Di Surabaya, Cagar Budaya dibakar, saudara. Di Makassar, gedung DPRD dibakar, sampai ada yang meninggal. Di berbagai kota, kacau. Saya mau tanya, ngelihat negeri kita dalam keadaan seperti ini, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Kita nggak mau keadaan negeri kita seperti ini, saudara. Kita cinta sama negeri. Apalagi sampai kita lihat kemarin, Masya Allah, ada driver ojol yang dilindes, saudara. Mudah-mudahan pelakunya dihukum seberat-beratnya.